Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming dan Feng Wu berhenti di bawah pohon besar, karena ada pola yang terukir di pohon besar tersebut. Ini adalah Suzaku, diukir di pohon besar, sangat realistis. Apa artinya ini? Ucap Lu Ming bertanya. Mereka telah melihat pola ini 3 kali dalam 1 jam terakhir. Ini adalah tanda unik dari Akademi Suzaku kita. Seseorang memanggil murid-murid Akademi Suzaku, lihat arah yang ditunjuk Suzaku adalah arah pertemuan, ucap Feng Wu. Lu Ming baru saja memasuki Akademi Suzaku, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini. Tidak seperti beberapa orang jenius di kota besar lainnya yang telah melakukan penelitian tentang sekte pedang Xuan Yuan. Aku tidak tahu apa itu. Dalam keadaan normal, murid tidak dipanggil dengan cara ini. Ayo pergi dan lihat, ucap Feng Wu berkata dengan ragu. Oke, Lu Ming mengangguk. Kemudian keduanya pergi ke arah yang ditunjukkan oleh Suzaku. Ketika Lu Ming dan Feng Wu berjalan di sepanjang tanda Suzaku lebih dari 20 mil, matahari sudah terbenam. Di depan, sekelompok api unggun muncul, melompat di malam hari. Desir, desir. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul, menghalangi jalan mereka. Kamu siapa? Ini tempat berkumpulnya Akademi Suzakuku, dan kamu murid Akademi Suzaku, tanya salah satu dari mereka. Ya, kami adalah murid Akademi Suzaku, namaku Feng Wu, ucap Feng Wu. Haha, ternyata sister muda Feng Wu, tolong cepatlah. Tawa datang dari api unggun di depan, dan seorang pemuda datang ke sisi ini. Pria muda ini tinggi dan kurus, dengan lengan panjang dan mata berbinar, membuat orang merasa berbahaya. Yin Kai, ini kamu, ucap Feng Wu. Melihat pemuda ini, Feng Wu sedikit terkejut. Apakah orang ini Yin Kai? Ucap Lu Ming. Mata Lu Ming berkilat. Ketika persidangan baru saja dimulai, Lu Ming meminta beberapa informasi kepada Feng Wu. Yin Kai terkenal, dan di antara pendatang baru Akademi Suzaku, dia dikenal sebagai ahli nomor 1. Dikatakan bahwa dia membangkitkan garis keturunan tingkat kelima, dan pada usia 17 tahun, dia telah berkultivasi ke tingkat keempat dari seorang seniman bela diri. Mata Yin Kai melirik Lu Ming tanpa banyak perhatian, dan akhirnya berhenti pada Feng Wu, berkata, "Saudari muda Feng Wu, mari kita bicara di sana," ucap Yin Kai membawa Feng Wu dan Lu Ming ke salah satu dari mereka. Di tempat ini, 5 api unggun dinyalakan, dan hampir 50 orang berkumpul, semuanya adalah murid Akademi Suzaku. Ada 8 orang di sekitar api unggun tempat Lu Ming dan yang lainnya datang. Tapi ke-8 orang ini semuanya sangat kuat, dan mereka semua adalah master dari dunia seni bela diri. Bahkan ada beberapa dari mereka dengan aura yang kuat, jauh melebihi tingkat pertama dari seniman bela diri biasa. Orang-orang ini memandang Feng Wu dan mengangguk bersama. Adapun Lu Ming, tidak ada dari mereka yang tahu atau mendengar nama itu, jadi mereka secara alami mengabaikannya secara intuitif. Kakak Yin Kai, apakah kamu yang mengukir gambar burung vermilion itu? Tanya Feng Wu. Itu benar, aku meminta seseorang untuk mengukirnya, sister muda Feng Wu. Kamu pasti datang ke sini setelah melihat gambar vermilion bird, ucap Yin Kai tersenyum tipis. Feng Wu mengangguk dan berkata, benar, kami datang ke sini karena kami melihat gambar burung vermilion, kami ingin melihat apa yang terjadi, kakak Yin, mengapa Anda mengukir gambar burung vermilion dan memanggil semua rekan Anda, ucap Feng Wu. Saudari muda Feng, mungkin Anda juga tahu bahwa kali ini, ada pelat besi dengan 500 poin, ucap Yin Kai dengan kilatan mata. Pelat besi 500 poin, mungkinkah Anda telah menemukan pelat besi 500 poin? Ucap Feng Wu bertanya dengan heran. Bahkan Lu Ming terkejut. Medali besi 500 poin bisa dikatakan yang ingin didapatkan oleh semua master, karena selama mereka mendapatkan medali besi ini, sangat mungkin untuk merebut juara pertama kali ini. Pelat besi 500 poin ini adalah hal yang paling penting. Itu benar. Yin Kai mengangguk dan berkata, tidak hanya Akademi Suzaku kami yang menemukannya, tetapi juga Akademi Macan Putih, Akademi Qinglong, dan Akademi Xuan Wu. Itu sebabnya saya harus mengumpulkan orang. Kali ini, besi 500 poin piring tidak boleh itu jatuh ke tangan 3 halaman lainnya,
tetapi Akademi Suzaku kita belum memiliki raja pemula selama 8 tahun berturut-turut, ucap Yin Kai. Kakak Yin, apakah Anda ingin memenangkan pelat besi 500 poin ini dan menjadi tahun ini Rookie King, ucap Feng Wu. Mata Feng Wu berkilat. Tentu saja, di sampingnya, seorang pemuda tegas berkata, tahun ini, selain kakak senior Yin Kai, siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi raja pemula di Akademi Suzaku, ucap pemuda itu. Feng Wu melengkungkan bibirnya sedikit, tanpa komitmen, dan bertanya, kalau begitu, apakah kamu tahu, monster macam apa yang memiliki 500 poin, ucap Feng Wu. Jadi, 4 akademi kita telah membahas, bahwa biawak lapis baja hitam suka memakan kelinci bermata perak, selama kita menangkap cukup banyak kelinci bermata perak ini dapat dimasukkan ke dalam bubuk ekstasi, dan biawak lapis baja hitam yang bermutasi bisa tertidur lelap. Pada saat itu, 4 halaman akan bersaing memperebutkan medali besi 500 poin berdasarkan kemampuan mereka sendiri, ucap Yin Kai. Membantumu, bagaimana hadiahnya akan dihitung setelah itu, ucap Lu Ming tiba-tiba bertanya. Remunerasi, hadiah apa, ucap Yin Kai mengerutkan kening. Tentu saja kami perlu diberi imbalan atas bantuanmu, bagaimana kalau kami membantumu mendapatkan pelat besi dengan 500 poin dan memenangkan gelar Raja Pemula, tapi bagaimana kalau membayar kami untuk buah kental yang memenangkan tempat pertama, ucap Lu Ming. Tujuan utama Lu Ming adalah buah Ningling selama dia bisa mendapatkan buah Ningling, apa gunanya membantu Yin Kai? Kamu ingin buah roh kental, ucap Yin Kai. Wajah Yin Kai menjadi gelap. Wah, kamu sangat tidak peduli dengan sanjungan, membantu kakak senior Yin untuk memenangkan raja pendatang baru adalah kehormatan umum Akademi Suzaku saya, selama kamu adalah murid Akademi Suzaku, kamu harus melakukannya tanpa syarat, sungguh konyol bahwa kamu ingin diberi hadiah. Di samping itu, pemuda galak itu berkata dengan muram. Nama orang ini adalah Yuan Lang, dan dia adalah seorang jenius yang sangat terkenal di kalangan pendatang baru Akademi Suzaku, kultivasinya telah mencapai seni bela diri tingkat ketiga. Hehe, Lu Ming mencibir, dia tahu, alasan mengapa Yin Kai mengukir gambar burung vermilion dan memanggil murid Akademi Burung Vermilion, dia berani meminta orang lain untuk tidak melakukan apapun untuk membantunya memenangkan raja pendatang baru. Tapi Lu Ming tidak memiliki kebiasaan membantu orang lain dengan sia-sia, belum lagi, apakah Lu Ming mengenal mereka dengan baik? Kehormatan umum Akademi Suzaku, benar-benar mengesankan, ucap Lu Ming. Lu Ming memandang Yuan Lang, dengan senyum mengejek di bibirnya, dan berkata, karena ini untuk kehormatan Akademi Suzaku, tidak apa-apa, dan aku akan mendapat 500 poin saat itu kartu besi, berikan padaku, biarkan aku memenangkan Raja Pemula, dan itu juga untuk kehormatan Akademi Suzaku, ucap Lu Ming. Ketika kata-kata ini keluar, Yin Kai, Yuan Lang dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat suram. Yuan Lang bahkan berteriak, apakah kamu layak untuk posisi Raja Pemula, ucap Yuan Lang. Oh, Lu Ming mencibir, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka, menatap Feng Wu dan berkata, Kakak Feng, kamu berencana untuk tinggal di sini atau aku tidak akan menemanimu, ucap Lu Ming. Aku juga tidak tertarik, ayo pergi, ucap Feng Wu berbalik dengan Lu Ming untuk pergi. Berhenti, ucap Yuan Lang berteriak. Desir, sosoknya melintas, menghalangi jalan mereka berdua. Yin Kai, apa maksudmu, ucap Feng Wu. Ekspresi Feng Wu berubah, dia menoleh untuk melihat Yin Kai dan berkata. Yin Kai menunjukkan senyum muram, dan berkata, kali ini, aku harus memenangkan tempat pertama, jadi, serahkan semua medali besi di tubuhmu, ucap Yin Kai. Yin Kai, kamu, wajah Feng Wu sangat jelek, saya tidak menyangka Yin Kai ini begitu tercela. Kamu tidak perlu bekerja keras, tinggalkan saja kartu besi dengan poin sebelum pergi, ucap Yuan Lang memandang Lu Ming dengan jijik. Aku ingin pergi, tetapi kamu juga ingin menghentikanku, menyingkir, anjing yang baik tidak menghalangi, ucap Lu Ming dingin. Nak, kamu benar-benar sombong, tetapi untuk menjadi sombong, kamu harus sombong. Biarkan aku melihat modal seperti apa yang kamu miliki, ucap Yuan Lang. Kata Yuan Lang dengan dingin, jari-jarinya seperti cakar elang, dan dia meraih Lu Ming dengan satu cakar. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.